wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Briansyah dari Kasapa 20A. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang makalah yang berjudul Pelindungan Hukum bagi anak pelaku tindak pidana. Saya sangat tertarik mengangkat judul ini karena masih banyak anak yang di bawah umur yang melakukan tindak pidana. Selain itu, saya mengangkat judul ini karena menambah wawasan terhadap saya untuk mengenal batasan-batasan anak yang melakukan tindak pidana dan bisa membedakan mana yang bisa dihukum dan dilindungi. Mengapa anak pelaku tindak pidana mendapatkan pelindungan? Bentuk pemberian pelindungan hukum yang guna memberi kesempatan kepada anak agar menjadi manusia yang lebih tanggung jawab di masa depannya, juga bagi nusa, bangsa, dan negara. Dikarenakan mungkin tindak pidana yang dilakukan anak bukan semata-mata perbuatan sadar, namun karena faktor pengaruh lingkungan atau faktor emosional. 2. Batasan-batasan peraturan. Peraturan batasan umur anak untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana diatur dalam UUS PPA adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun. Dalam UUS PPA dikenal istilah anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Selanjutnya, anak yang diduga melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. 3. Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya dilakukan karena kurang pemahaman terhadap hal yang baik dan buruk. Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan karena masa anak-anak suatu masa yang rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Ada beberapa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal pendorong yang meliputi beberapa hal, yaitu untuk memuaskan kecenderungan keserakahan, meningkatkan agresivitas dan mendorong seksual, salah asuhan, salah didik dari orang tua sehingga menjadi anak manja dan lemah mentalnya. Hasrat untuk berkumpul dengan teman-teman senasib dan sebaya menjadi kesukaan untuk meniru-niru. Kecenderungan pembawaan yang patologis, konflik batin sendiri, dan kemudian mempergunakan mekanisme pelarian diri yang irasional. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal dibagi menjadi 4 faktor. Yang pertama adalah faktor kekeluargaan, atau juga bisa disebut dengan faktor lingkungan keluarga. Faktor lingkungan keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap seorang anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam kehidupan seorang anak, dan dari keluarga pula untuk pertama kalinya anak mendapat pendidikan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bimo Walgito mengenai arti keluarga bagi anak adalah merupakan tumpuan pendidikan anak. Keluarga pertama-tama bagi anak, dan dari keluarga pula lah anak pertama-tama akan menerima pendidikan. Oleh karena itu, keluarganya mempunyai peran penting dalam keluarga. Yang kedua adalah faktor lingkungan sekolah. Faktor lingkungan sekolah juga merupakan tempat pendidikan formal yang mempunyai peran untuk mengembangkan anak-anak sesuai dengan kemampuannya dan pengetahuannya, yang bertujuan agar anak belajar mengembangkan kreativitas, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga adalah faktor lingkungan pergaulan masyarakat. Merupakan tempat pendidikan ketiga setelah lingkungan keluarga dan sekolah. Karena anak di samping berinteraksi dengan anggota keluarganya, juga akan memasuki pergaulan yang lebih besar lagi, yaitu lingkungan masyarakat di sekitarnya. Pengaruh yang diberikan lingkungan pergaulan besar sekali dan bahkan terkadang dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan keluarga.
Yang keempat adalah faktor mass media atau media massa. Media atau yang sering dikenal dengan media massa seperti majalah, surat kabar, radio, TV, VCD, dan lain-lainnya, memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan khususnya berpengaruh kepada anak-anak. Yang keempat adalah perlindungan hukum bagi anak-anak. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang pertama, anak secara fisik dan mentalnya belum stabil. Yang kedua, untuk menjamin anak terbebas dari hukuman pidana. Yang ketiga, untuk menjamin kemerdekaan anak agar tidak dirampas secara tidak sah atau sewenang-wenangan. Yang empat adalah untuk menjamin bahwa pidana hukumannya yang diterapkan sebagai ultimum remedium. Yang kelima, kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya anak melakukan tindak pidana antara lain faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegak hukum, dan juga tak terlepas dari kelalaian para orang tua dalam pendidikan anak. Dapat disimpulkan ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dirinya sendiri yang meliputi beberapa hal, misalnya salah asuhan, salah didik orang tua sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya, hasrat untuk berkumpul dengan teman-teman senasib dan sebaya menjadi kesukaan untuk meniru-niru dan sebagainya. Faktor eksternal, faktor faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan pergaulan, dan lain-lain. Perlindungan hukum bagi anak tertuang dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Ini menunjukkan perhatian serius bagi pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya terutama bagi anak pelaku tindak pidana. Segitu saja yang bisa saya paparkan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.